Mari kita awali kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdullah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uribat alaihi muqillatu aina tukifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas wa ba'u bi ghadabin minallah wa uribat alaihi al-maskana dzalika bi annahum yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bi ghairi haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Al-ayat sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi jemaah Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkahi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus mencurahkan nikmat, hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga pada hari yang baik ini kita kembali bermuajahah yang sudah sangat lama juga ya kita ketemu di samping bulan Ramadan pun tidak ketemu ya. Syawal juga berada di ujung bulan Syawal dan ujung bulan April, hampir lebih dari 2 bulan tidak ketemu. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, lahir batin sehat, hatinya, pikirannya, jasmaninya, rohaninya, dan tetap sehat rekeningnya walaupun sudah lebaran ya. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari raya dalam agama kita itu memiliki 2 makna, memiliki 2 dimensi. Pertama adalah dimensi rohani, dimensi ketuhanan. Yang kedua dimensi insani, dimensi kemanusiaan. Itu yang membedakan hari raya kita dengan hari raya orang lain. Jadi hari raya dalam Islam itu bukan semata-mata ajang untuk bersenang-senang, ajang untuk bergembira, tetapi paling tidak harus ada 2 unsur itu. Unsur rohbaniyah, dimensi rohbaniyah, ketuhanan, dan juga dimensi insan, kemanusiaan. Dimensi rohbaniyah, semua hari raya dalam Islam itu selalu dibuka dengan pengagungan atas nama Allah dan ibadah. Idul Fitri dibuka dengan sholat yang sebelumnya kita perbanyak takbir, tahmid, tahlil. Idul Adha juga begitu, diawali dengan sholat, takbir, tahmid, dan tahlil. Ini adalah hal-hal yang terkait dengan hubungan rohani, hubungan ketuhanan. Nah, setelah sholat, setelah hari raya di Idul Adha, kita dianjurkan untuk memotong hewan kurban, dibagikan dengan sesama. Jadi dimensi insannya, dimensi kemanusiaan. Setelah Idul Fitri pun kita juga dianjurkan untuk senantiasa saling bersilaturahmi, saling memaafkan satu dengan yang lain. Ini pun dimensi insannya. Dan ini adalah syarat mutlak bagi negara manapun dan siapapun. Ketika hidup dengan sejahtera, terbebas dari keterpurukan, keterbelakangan, dan kehinaan, harus senantiasa melakukan hubungan baik dengan dua ini. Hubungan baik dengan Tuhan, hablum minallah, hubungan baik dengan manusia, hablum minannas. Dimensi rohbaniyah dan dimensi insan. Bagaimana hal ini difirmankan Allah di dalam Quran surat yang ketiga ayat 112. Uribat alaihi muqillatu aina masukifu illa bihabli minallahi wa habli minan nas wa ba'u bi ghadabin minallah wa uribat alaihi al-maskan. Begitu kata Allah. Uribat alaihi muqillah. Ya, selamanya kalian akan diliputi adillah, kehinaan, keterpurukan, keterbelakangan,
illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kecuali kalau kalian melakukan hubungan yang baik dengan Allah dan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Wa duribat alaihimul maskanah. Kalau kata ulama tafsir, ada dua istilah hina yang diungkapkan dengan istilah yang berbeda. Hina yang pertama istilah, hina yang kedua al-maskanah. Istilah itu hina dari sisi rohani, artinya hampa, artinya gersang, walaupun sisi dunia terpenuhi. Sedangkan al-maskanah itu adalah hina dari sisi sosial. Jadi kalau orang dengan manusia itu buruk, sisi sosial itu dia akan buruk. Ada orang misalkan kaya tapi pelit, kaya pelit, disebutlah Haji Arni namanya gitu kan, Haji pelit. Ada orang misalkan ganteng, cantik tapi juniper, kulit nyindir baperan misalnya. Wah ini cantik julid misalnya, judes. Nah, itu hina juga secara sosial. Jadi oleh karena itu maka dua hal ini nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau misalkan kita baik sisi hablum minallahnya, tapi tidak baik sisi hablum minannasnya juga akan terjadi. Di akhir Ramadan itu kan Rasulullah mengatakan bersabda di hadapan para sahabat dan kaum muslimin, inna syahra ramadhana mu'allaqun baina as-sama'i wal ardi la yurfa'u ila Allah illa bi zakatil fitr. Kata Rasulullah, ketika orang sudah di detik-detik ibadah Ramadan yang sangat luar biasa, sholat malamnya, tarawihnya, sholat lima waktunya, baca Quran, hatam berkali-kali, zikirnya. Kemudian Rasul mengatakan, inna syahra ramadhana mu'allaqun baina as-sama'i wal ardi la yurfa'u ila Allah. Sesungguhnya aktivitas ibadah kalian selama Ramadan itu mu'allaqun baina as-sama'i wal ardi, selamanya akan terkatung-katung antara langit dan bumi. La yurfa'u ila Allah, tidak akan diangkat amalan Ramadan kalian kepada Allah illa bi zakatil fitri, kecuali kalau kalian setelah zakat fitrah. Kira-kira sholat tarawih itu hubungannya dengan siapa? Hablum minallah, hablum minannas. Sholat 5 waktu itu hablum minallah, hablum minannas. Baca Quran itu hablum minallah, hablum minannas. Zikir itu hablum minallah. Jadi semua aktivitas ibadah kita selama Ramadan itu mu'allaq, bergantung, gak nyampe, la yurfa'u ilallah illa bi zakatil fitr, kecuali dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu hubungannya dengan siapa? Dengan manusia. Itu sampai seperti itu Rasulullah SAW menegaskan. Dan kalau kita baca hadisnya Abdullah bin Salam, ketika Rasulullah pertama kali sampai kemana? Sampai ke negeri Madinah, ketika hijrah, belum sempat Rasulullah turun dari untanya, itu Rasulullah sudah berpesan kepada para sahabat dan kaum muslimin yang ada di Madinah. Apa pesan Rasulullah? Ada apa? Ayyuhan nas afsus salam wa athimu ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Rasulullah gitu, wahai manusia, tebarkan salam. Tebarkan salam itu kan makna teksnya assalamualaikum, makna konteksnya nanya kabar lah sesama sahabat kita, sesama saudara. Makna konteksnya lagi menyebarkan kedamaian. Jadi nanya kabar itu termasuk bagian daripada perintah. Ustaz, udah lama gak ketemu, gimana kabarnya Ustaz? Nanya kabar, nggak ada yang WA satu benar. Kalau minta nomor rekeningnya dong Ustaz, nah itu lebih senang lagi kalau kayak begitu kayak gitu. Absus salam, wa athimu ta'am, berikan orang makan. Wasilul arham, sambungkan tali silaturahim. Wasallu wan nasu niyam, sholat ketika manusia tidur, alias sholat malam. Tadkhulul jannata bisalam, maka kau akan masuk surga dengan selamat.
Itu ada 4 pesan Nabi ketika sampai pertama kali ke Madinah. 1, tebarkan salam. Tebarkan salam itu hubungan dengan siapa? Manusia. 2, kasih orang makan. Kasih orang makan itu hubungan dengan siapa? Manusia. 3, sambungkan tali silaturahim. Sambungkan tali silaturahim itu hubungan dengan siapa? Manusia. 4, sholat ketika manusia tidur. Sholat ketika manusia tidur hubungan dengan siapa? Allah. Ada berapa hubungan manusia? 3. Ada berapa Allahnya? Jadi oleh karena itu maka Hari Raya Idul Fitri ini ada sebuah penegasan di Indonesia itu tradisi yang baik bagaimana memperkokoh hubungan dengan manusia ini sebagai pelengkap dan penyempurna dari ibadah Ramadan yang dimana kita banyak melakukan hubungan dengan Allah itu dengan sebuah momentum namanya halal ya halal bihalal. Salah satu negara yang memang hubungan dengan manusia yang sudah cukup baik ya negara yang non muslim ya mayoritasnya ya termasuk di Jepang itu ya. Jadi kemarin itu punya kesempatan undang awal sana di Tokyo di Masjid Indonesia Tokyo namanya Masjid MIT. Masjid MIT itu masjid orang Indonesia pertama kali di Tokyo MIT. Terus itu pas datang ke bandara Narita itu sudah punya pengalaman. Jadi pas di Narita itu Pak ada 2 pengalaman. Tapi pengalaman yang berkesannya adalah handphone saya itu mati. Jadi lupa di roomingnya ke rooming internasional. Jadi pas nyampe di situ handphone mati. Jadi saya nggak bisa menghubungin yang ngejemput juga nggak bisa menghubungin saya. Ini kan bingung. Terus yang ngejemputnya ternyata cuma 1 orang. Udah yang ngejemputnya 1 orang dia nggak dapat parkiran. Di Narita itu kan di Tokyo kan penuh. Itu kan termasuk negara sih. Nggak dapat parkiran cuma 1 orang. Jadi kalau dia parkir di jalan, di bawah jalan ya bisa dimarahin di orang di derek mobil. Dan nggak ada lagi harapan kecuali kepada Allah kan. Jadi handphone mati, nggak bisa menghubungin ke sana dan kemari, dia nggak bisa menghubungin saya ya nggak ada yang kenal. Pertama kali datang ke situ Masjid Indonesia Tokyo juga di mana tempatnya nggak tahu, saya mau tinggal juga di mana kan bingung kayak begitu macam ya. Ya Allah, kalau saya kepikiran saya kan tadinya saya kan sudah santai aja kayak di TV aja gitu, di film-film pas datang ada yang nyebut pakai merah sambutannya Ustaz Syukur Namun kan biasanya kan kayak begitu tuh kalau di TV itu. Ternyata tidak seindah di dunia nyatanya gitu. Saya udah kepikir aja, ada yang nyambut saya berarti kan gitu. Nggak ada sama sekali, bingung dalam kondisi seperti itu. Ya Allah, ini saya baru pertama kali ke negeri orang, saya juga nggak hafal di sini seperti apa, nggak ada yang kenal. Bahasanya juga bahasa Jepang, tulisannya juga tulisan kanji, bingung kayak begitu berarti. Dalam kondisi bingung kayak begitu, ada orang Jepang itu melihat ini orang bingung deh. Orang ini kayaknya ada masalah, disamperin. Saya masih ingat namanya Pak Mister Takashi, tapi nggak pakai murah kayak gitu kan. Takashi. Disamperin saya. Ya sedikit bahasa Inggris kan ngerti. Bapak sepertinya bingung. Iya. Kenapa? Ya ini saya kesini mau ke teman-teman saudara. Terus handphone saya nggak bisa dihubungi, saya pun nggak bisa dihubungi. Ya dari ada yang nomor yang bisa dihubungi yang dijemput Bapak itu? Ada yang nomor. Udah saya minta telepon, saya minta nomor. Telepon Bapak sih, ini ada tamu Bapak ya, kebingungan ya. Karena handphone-nya nggak bisa menghubungi, mungkin Bapak ini, iya mohon maaf saya juga sendiri, mobil nggak bisa parkir, karena parkiran semua itu. Yaudah Bapak tolong jalan aja ke arah penjemputan, saya nanti keluar dengan tamu Bapak ini. Masya Allah, sampai dipertemukan dengan orang. Ini kalau di Indonesia orang bingung ya, duit di sini. Orang bingung diduitin kalau di pedagangnya. Di sana ada duitnya seperti itu. Jadi Masya Allah luar biasa. Itu negara yang agama resminya adalah Shinto, tapi alhamdulillah sangat luar biasa. Banyak pengalaman saya ketika orang sana.
Hari Minggu saya ceritanya kan ada waktu sedikit jalan ke Sibuya. Pas yang itu kan situ daerah oleh-oleh. Pas masuk, masa kita mungkin kayak toko kaki lima lah ya. Istri saya bilang, ya yang beli jam buat kenang-kenangan. Saya lihat berapa harganya? 4.000 sekian ya. Yang sekitar 500.000. Bu, jangan takut jamnya KW kata saya. Masa jam ori murah kayak begini misalnya 4.000 sekian. Gak usah. Nggak jadi. Hari Senin diajak jalan lagi sama orang sama supir yang sana udah 12 tahun lalu. Cerita kan, Kak, kemarin istri saya ingin beli jam, tapi saya pikir kok jam harga segitu kan jangan KW. Sudah dibilang, Ustaz Sumrah, ini bukan di Indonesia katanya gitu. Bukan di Indonesia. Kenapa emang? Kalau ada toko jual barang KW bisa ditutup sama pemerintahnya. Terusan masih tertarik kan? Masih bisa antar ke toko jam yang paling lengkap mewah. Naiklah ke lantai 3 mewah dari jam 500 sampai 500 juta itu ada di situ. Dan anehnya harganya sama antara yang di kaki lima dengan yang di toko besar itu. Jadi Ustaz di sini bukan Indonesia, nggak ada barang KW di sini. Kalau ada toko jual barang KW itu bisa itu marah. Di kita jangankan barang KW, Nabi KW pun di kita ada yang lain. Ada pengikutnya lagi kan. Nah ini kan negara yang hablum minallah itu kan nggak ada, tapi hablum minasnya baik, tapi Allah kasih kemajuan negara ini. Banyak satu pengalaman, mungkin Allah dikasih pengalaman kan ya, terkait dengan makanan, terkait dengan masalah barang, terkait dengan mendapat masalah ketika di Batam. Mungkin Allah sedikit kasih pelajaran. Ini loh, syukron makmur, negara yang dia tidak punya hubungan baik dengan Tuhannya, tetapi hubungan baik dengan manusianya maju ke dunia. Jadi artinya masalah luar biasa. Ketika ada hubungan yang baik dengan manusia pun, Allah berikan kemakmuran, Allah berikan kesuburan, Allah berikan juga kesejahteraan. Dan kita tahu dalam sejarah mereka itu adalah negara yang diprediksi tidak akan bisa maju setelah dibom atom Hiroshima dan Nagasaki. Di masjid saya itu yang saya di situ markasnya, namanya Masjid Indonesia Tokyo. Orang Jepang masuk Islam itu setiap bulan ada 8 orang. Saya kemarin dapat laporan tanggal 18 ada yang masuk bulan, tanggal sekian ada yang masuk bulan. Itu di satu masjid dan 8 orang. Berarti kan lebih karena satu tahun itu 90 sampai 100 orang masuk. Tapi yang saya tanyakan ada apa alasan orang Jepang masuk Islamnya di sini? Saya tanyakan apa sih alasannya? Banyak sih alasannya, macam-macam, beda-beda setiap orang. Di samping katanya Jepang itu kan tidak memiliki sejarah Islam kuliah, tidak punya historis Islam kuliah. Karena orang Jepang itu kan tidak biasa mendapatkan informasi, kecuali dia baca memang informasi itu. Jadi tidak biasa dari mahok Pak, tidak biasa dari mahok mereka. Kalau misalkan ada informasi mereka baca. Jadi memang mereka itu adalah orang-orang yang literasinya kuat. Gitu. Jadi gak gampang terpengaruh dengan media. Begitu mereka. Yang kedua ini termasuk budaya agama yang hampir sama dengan Jepang itu adalah Islam. Makanya kalau kata orang-orang yang sudah ke sana, ya tinggal mensahadatkan saja. Ya, mereka insya Allah. Saya itu sengaja nggak ditaruh di hotel. Jadi saya itu tinggal di rumahan orang Jepang. Di atasnya keuangan anak buahnya Sri Mulyani. Itu orang Bandung, orang Persis, orang Bandung. Didikan orang tuanya yang sopan. Kata dia, Ustaz, saya ini didikan orang Bandung. Orang tua saya itu sopan, santun, diajarin adab. Tapi saya selama di sini kayaknya adab saya masih kurang dan kalah dengan adab orang Jepang yang tetangga saya itu ya. Jadi artinya kenapa ya? Ini budaya, dan budaya itu dimulai dari pendidikan. Karena mereka itu ketika dibom atom Hiroshima Nagasaki itu, Hirohito itu kan Kaisar Hirohito itu bilang ada berapa jumlah guru yang tersisa. Ada berapa jumlah guru yang tersisa? Nah itu mereka bedanya mungkin tingkat disiplin mereka dengan disiplin negara lain. Mereka disiplin itu berdasarkan budaya yang ditanamkan dari sejak dini, yang dimulai dari sebuah pendidikan dan keilmuan. Jadi kalau misalkan dasar itu, tetapi memang ada sisi gelap. Pokoknya negara apapun
kalau dia bangkit maju secara fisik pas runtuh, tetapi agama tidak dijadikan dasar, tetap ada sisi gelap. Nah, mereka itu kan terancam populasinya kan musnah. Kalau misalkan mereka tidak mau nikah, nggak mau punya anak dan sebagainya. Jadi dua-duanya hablum minanas ini kan nggak bisa dipisahkan. Selalu ada sisi gelap. Mereka maju seperti itu selalu ada sisi gelap. Ya, New Zealand misalkan maju selalu ada sisi gelap. Finlandia negara yang memang sangat luar biasa, tetap selalu ada sisi gelap. Kenapa? Ketika agama tidak dijadikan sebuah dasar, selalu akan ada sisi gelap. Ada sisi gelap. Maka dari itulah Allah mengatakan, "Duribat alaihim billah ayna ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin." Jadi mudah-mudahan Jepang itu menjadi negara Islam yang bisa diminta sana itu kan. Cuma memang teman-teman itu masih punya problem. Problemnya salah satunya ya, sekian problem itu orang Islam sudah mulai banyak, tapi mereka kalau meninggal nggak ada pemakaman resmi. Itu masalahnya. Beli di Tokyo mahal, di luar Tokyo itu pun harus riset dulu. Jadi orang Jepang itu nggak mengizinkan membuka pemakaman untuk mengubur orang mati, kecuali kalau sudah ada penelitian dan riset bahwa orang mati yang dikubur itu dampaknya tidak buruk terhadap lingkungan dan tanah yang ada di sana. Di riset dulu bahas, baru mereka mengizinkan. Sampai sekarang tidak dapat izin. Jadi kira-kira kalau ada orang mati itu dikubur, ini dampaknya terhadap lingkungan gimana? Makanya teman-teman masih kucing-kucingan, Pak. Kalau ada yang meninggal, ya masih kucing-kucingan dengan pemerintah, ya karena mereka kalau dipulangkan pun ke sini, ada yang meninggal dipulangkan itu biayanya mahal. Katanya belum lama ada yang meninggal, Ustaz, kita pulangkan, kita patungan sampai 100 juta biayanya. Ya, ini gimana caranya Ustaz supaya kita ini? Tapi kan memang begitu, syaratnya harus diriset dulu. Kalau ada orang mati dikubur, kira-kira dampak terhadap lingkungannya gimana? Air bekas pemandiannya seperti apa katanya? Sampai begitu. Kata saya udah risetnya bisa di Jepang, riset aja di makam kita kira-kira dulu ya. Gimana ternyata? Banyak ternyata makam-makam besar ternyata makin subur kok terhadap lingkungan kita gitu ya. Nah jadi ada memang negara yang hablum minannas sangat luar biasa, walaupun hablum minallahnya juga tidak. Nah di Indonesia di hari raya Idul Fitri ini ada aktivitas yang sangat menekankan bagaimana cara kita melakukan hablum minannas dengan baik, namanya halal bihalal. Jadi Bapak jangan alergi, saya ingin membahas tentang halal bihalal. Jangan alergi dengan istilah halal bihalal hanya gara-gara tidak ada istilah itu di zaman Rasulullah. Karena tabligh akbar juga kan nggak ada di zaman Rasulullah. Daurah akbar juga nggak ada di zaman Rasulullah. Nggak ada pernah tabligh akbar, panitianya Umar bin Khattab, logistiknya Utsman bin Affan, berceramah Nabi Muhammad SAW nggak ada juga misalnya. Jadi jangan alergi dengan istilah. Mari kita bahas historis maupun redaksinya maupun bahasa. Saya nulis artikel kecil, kata saya begini, halal bihalal itu adalah bukti kedalaman dan keluasan literasinya ulama Indonesia. Saya nulis begitu. Jadi halal bihalal itu adalah bukti kedalaman dan keluasan literasi ulama Indonesia. Ya, literasi itu kemampuan bukan hanya membaca. Bukan hanya kemampuan membaca, kemampuan banyaknya baca. Literasi itu gini, yang disebut dengan kecerdasan literasi itu bukan hanya kemampuan membaca teks, tapi dia juga kemampuan memahami teks, baik tersurat, tersirat. Bahkan kemampuan mengambil sebuah gagasan, ide, konsep dari teks tersebut. Itu literasi namanya. Misalnya gini, teksnya itu adalah tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Itu teksnya. Artinya apa Pak? Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Artinya apa? Mencari ilmu itu wajib bagi setiap. Nah itu teksnya. Pemahamannya gimana Pak? Pemahamannya dari hadis itu gimana? Memahami hadis itu gimana Pak? Pemahamannya berarti kita berdosa kalau misalkan satu hari kita enggak cari ilmu. Karena definisi wajib itu apa? Menurut fikih, definisi wajib apa?
dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sholat 5 waktu wajib atau bukan? Berani nggak Bapak Ibu meninggalkannya? Puasa Ramadan wajib bukan? Berani nggak meninggalkannya? Cari ilmu wajib atau bukan? Berani nggak ninggalinnya? Kan ini kita pemahaman teks saja sudah bermasalah. Jadi kita ngerasa berdosa ketika tidak sholat, ngerasa berdosa ketika tidak puasa, ngerasa berdosa ketika tidak berzakat, tapi kita tenang-tenang saja ketika meninggalkan mencari ilmu dan sehari tidak dapat ilmu. Padahal di sini tolak ilmu itu faridotun. Faridohnya bukan, wajibnya bukan berdasarkan ijtihad, tapi wajibnya berdasarkan teks. Bahkan kita lihat faridotun lagi Pak, bukan fardun. Ada taknya kan, tak marbutoh. Tak marbutoh di dalam kalimat faridotun, di dalam lafaz faridotun kan bukan tak marbutoh yang menunjukkan tentang perbedaan laki-laki perempuan, tapi tak marbutoh untuk menunjukkan tentang superlatif lil mubalaghah. Jadi kalau diterjemahkan berdasarkan gramatika, tolabul ilmi faridotun, mencari ilmu itu amat sangat banget wajibnya bagi setiap muslim. Sama seperti tak marbutoh di dalam kalimat, di dalam abad Muhammadiyah. Itu tak marbutoh di dalam Muhammadiyah itu bukan tak marbutoh yang menunjukkan tentang perempuan. Tak marbutoh ini kan fungsinya ada 9. Cuma kalau kita kan taunya tentang mu'anas dan muzakkar aja. Tak marbutoh itu fungsinya, nah salah satu fungsi tak marbutoh itu lil mubalaghah, untuk menunjukkan makna sangat, makna banget. Jadi kalau Muhammadiyah itu bukan berarti pengikut Muhammadiyah perempuan, tetapi orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, orang yang komitmen dengan ajaran Muhammad. Sama faridoh itu amat sangat banget wajibnya bagi setiap muslim. Begitu. Jadi kalau kita memahami tentang teks daripada thalabul ilmi aja, kita ngerasa berdosa kalau misalkan kita sehari nggak dapat ilmu. Ini yang menyebabkan orang-orang dulu itu Islam itu begitu luar biasa majunya, bahkan menguasai peradaban, karena mereka merasa kalau saya sehari nggak dapat ilmu saya dosa, sehingga mereka itu apa? Gelap dioborin, licin ditongkatin, hujan dipayungin, jauh di kendaraan ini. Kalau bahasa ini jauh dijujuk, angkat diteak. Kadarat jadi selalu kacai ini jebur deh. Dan begitu kita itu cari terus sampai-sampai ada yang mengapresiasi wanita-wanita Madinah, wanita-wanita Ansor. Apa kata Nabi? Nikman nisaul ansor lam yamna'unna ayatafaqahna bihi. Wanita terbaik, wanita Ansor. Kenapa? Karena rasa malu tidak menghalangi mereka untuk mendalami ajaran agama mereka. Kalau Nabi sekarang ada mungkin nikmah nisa'u al-falah Yasmin sektor 6. Sebaik-baik wanita orang Yasmin sektor 6. Kenapa? Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk mendalami ajaran agama. Terus sampai sholat di masjid itu begitu. Itu memang dulu begitu. Para wanita itu di zaman Nabi di masjid. Jumatan mereka bahkan di zaman Nabi. Kenapa? Karena saking hausnya mereka terhadap apa? Terhadap itu. Apalagi anak laki-laki, apalagi para suami harus rajin cari ilmu. Karena dia sebagai pemimpin. Apalagi ibu juga harus rajin lagi cari ilmunya. Karena dia seorang madrasatul ula. Dia adalah merupakan sekolah pertama bagi anak-anak. Nah jadi begitu. Itu pemahaman. Nah sekarang apa? Ngambil konsepnya gimana? Muncullah konsep pendidikan dalam Islam. Kalau perlu bikin quote kata mutiara dari teks itu. Tiada hari tanpa ilmu, tiada kebahagiaan tanpa. Jadi kenapa harus mewajibkan cari ilmu? Ilmu adalah sumber kebahagiaan. Begitu bikin quote kita. Nah, itu namanya kekuatan literasi. Jadi termasuk terkait dengan halal bihalal. Jadi makanya saya membaca halal bihalal itu kedalaman keluasan literasi ulama kita.
sejarahnya begitu, Pak. Ya, halal-bihalal ini kan dalam catatan sejarah kan muncul pertama kali tahun 1948. 3 tahun berarti setelah kita merdeka. Jadi setelah kita merdeka 3 tahun, kita tahu bahwa kita itu masih dalam kondisi benih-benih konflik antara anak bangsa. Makanya kan dulu Indonesia ini kan terdiri dari apa? Kesultanan, kerajaan-kerajaan. Sebelum jadi NKRI dulu apa namanya kita? RIS ya, Republik Indonesia Serikat. Maka ada seorang tokoh nasional dan juga orang Islam dari Sumatera Barat keliling Nusantara. Bagaimana kerajaan kesultanan untuk menyatu di dalam sebuah negara kesatuan. Dikenal namanya Mosi Integral. Orang itu namanya Muhammad Nasir, yang terkenal dengan Mosi Integralnya Muhammad Nasir. Dari RIS kemudian berubah menjadi NKRI, yang sekarang sedang diajukan ke DPR dan MPR agar dijadikan 4 atau 3 April sebagai hari jadi negara kesatuan Republik Indonesia. Lagi diajukan sekarang ya oleh beberapa ormas, dipelopori oleh Dewan Dakwah sebagai organisasi yang didirikan oleh Muhammad Nasir, ya, agar 3 atau 4 April itu sebagai hari jadi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan Islam adalah agama yang mengancam desintegrasi, dia tidak paham sejarah NKRI. Bagaimana kita dari negara yang terdiri dari sultan-sultan, dari kerajaan-kerajaan menjadi negara apa? Negara kesatuan Republik Indonesia, terkenal dengan Mosi Integralnya Muhammad Nasir. Nah, ini sekarang sedang diajukan, digodok di DPR, di MPR, ya, agar 3 atau 4 April itu menjadi hari jadi negara kesatuan Republik Indonesia, mengingat jasa yang sangat luar biasa dari tokoh Muslim yang bernama Muhammad Nasir yang terkenal dengan Mosi Integral. Nah, kita harus begitu, Pak. Nah, Bung Karno pun pada saat itu, Pak, 1948 masih dalam kondisi bingung karena benih-benih perpecahan di tubuh anak bangsa ini sangat luar biasa. Kemudian dikumpulkanlah tokoh-tokoh nasional, dikumpulkanlah para ulama. Nanya Bung Karno kepada para ulama, kita ini momentum Idul Fitri, karena kan menurut siapa catatannya Ahmad Mansur Suryanegara di dalam api sejarahnya kan 17 Agustus itu bertepatan juga dengan 17 Ramadan. Nah, kira-kira kegiatan apa di Idul Fitri ini yang bisa merekatkan dan menghilangkan permusuhan di antara anak bangsa? Ada seorang kiai yang mengatakan, Pak Presiden, kita adakan aja silaturahmi nasional. Kata Bung Karno, silaturahmi itu udah biasa. Dan lagian ini kan identik dengan agama tertentu. Ada nggak istilah lain yang menunjukkan keindonesiaan tapi tidak menghilangkan substansi dari silaturahmi? Ada seorang ulama, ahli juga dalam bidang ilmu gramatika bahasa Arab, namanya Kiai Haji Wahab Hasbulo. Mudah-mudahan Pak Presiden, gimana kalau kita adakan halal bihalal? Bung Karno belum mendengar istilah ini. Kata Bung Karno, apa itu halal bihalal? Kata beliau, singkatnya halal bihalal itu menyelesaikan masalah dengan cara saling memaafkan. Jadi di sini dilihat oleh para ulama, kata-katanya halal bihalal benar nggak secara aturan gramatika itu? Itu hebat ya. Jadi kan merangkai sebuah bahasa Arab bagi bukan orang Arab, itu kalau salah kan istilahnya bisa salah maknanya, Makanya di sini halal bihalal itu dalam gramatika, susunan gramatika bahasa Arab bisa dua-duanya. Bisa tulisannya halalun bihalal itu tanpa alif lam, bisa tulisannya al halalu bil halali dengan alif lam. Itu dua-duanya boleh. Cuma kalau di kita, karena kita seakan sudah di Indonesia kan, kita sering mengatakannya apa? Halal bihalal. Nggak jarang kita mengatakan mau ke acara apa? Ke acara al-halal bil halali gitu ya. Karena ragu kita nggak dengarnya kayak gitu. Tapi
Tapi secara susunan boleh. Tapi kalau misalkan ditanya yang tepat yang mana Ustaz? Nah, ini ada analisisnya pakai Alfiyah Ibnu Malik. Kalau halalun bihalalin itu membuang mubtada. Nah, membuang mubtada itu boleh menurut Ibnu Malik. Wa hasbu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun man indakuma. Boleh membuang mubtada atau khobar yang sudah dimaklumi jaizun kama. Seperti kau mengatakan zaidun, kata zaid setelah kata man indakuma. Jadi kalau ditanya man indakuma, siapa? Siapa di samping kalian berdua? Kalau dijawab huwa zaidun, boleh kayak begitu. Atau dalam apa? Hada zaidun misalnya. Buang hadanya. Man indakuma, siapa di samping kalian berdua? Zaidun, boleh kayak begitu. Nah, jadi boleh membuang mubtada, maka dibuang hadanya. Tadinya hada halalun bihalalin, dibuang hadanya halal bihalal, boleh kayak begitu. Tapi yang tepat gimana Ustaz? Yang tepat sebetulnya al-halal bihalali. Kenapa sebabnya? Ada dalil yang lain. La yajuzu ibtida'an bin nakirah malam tufid malam yufid ka inda sayyidin nakirah. Mubtada itu tidak boleh pakai isim nakirah. Isim nakirah itu kan kata umum. Kalau guru saya bilang dulu Pak, mubtada itu simbol kepemimpinan. Makanya dia kalimat yang ada di depan. Jumlah isim yang ada di depan kalimat namanya mubtada. Karena dia ada di depan, kata guru saya dulu, itulah simbol pemimpin. Nah, pemimpin itu tidak boleh isim nakiro. Mubtada itu tidak boleh isim nakiro. Apa maksudnya? Nakiro itu umum, awam, bodoh. Makanya mubtada itu tidak boleh isim nakiro. Pemimpin, kalau misalnya, kenapa negara kita hebat luar biasa, tapi kadang-kadang nggak maju-maju? Karena mubtada isim nakiro. Ya, gitu. Nggak boleh mubtada isim nakiro. Makanya saya kalau lagi ngeritik pakai itu aja. Jokowi terpahami dia cek itu dari isim nakiro. Jadi kenapa negara kita nggak bangkit-bangkit, nggak maju-maju? Mubtada isim nakiro. Padahal mubtada isim nakiro itu kalau misalkan darurat gitu loh. Darurat boleh kalau pakai isim nakiro. Ka'inda zaidin nakiro. Jadi yang tepat gimana? Yaitu al-halalu bihalalin. Makanya alnya di sini kan al-ta'rif. Yang menyebabkan nakiro berubah menjadi isim ma'rifah. Kalau mau bahas al aja Pak, nggak cukup sampai satu pertemuan ini. Itu al itu ada al di ta'rif namanya. Nakiro berubah jadi ma'rifah. Ada al lil ahdiyah. Al lil ahdiyah itu ada 6. Ahdiyatul dzikri, ahdiyatul hudhari, ahdiyatul zihni. Yang kedua ada al namanya jinsiyah. Bil istiqram ala afrodihi, bil istiqram ala wasbihi, bil haqiqah. Wah itu bahas al aja panjang gitu. Makanya aneh kalau misalkan ada orang kembali kepada Quran dan Sunnah ditanya alhamdulillahnya al apa, bingung kadang-kadang. Alhamdulillah itu alnya al apa kira-kira? Kenapa hamdun itu kalimat mufrad maknanya jamak, segala puji bagi Allah. Alnya al apa di situ? Kenapa? Gara-gara al jadi maknanya jamak. Pak, beda kalau misalkan saya bilang anta rojulun dengan anta ar-rojul, itu beda. Kalau anta mar'atun dengan anta al-mar'atun, beda. Makanya Bapak jangan coba-coba. Bapak baru belajar bahasa Arab, ternyata istri Bapak santri yang jago ngajinya. Pinginnya muji anta al-mar'atu atau anta mar'atun. Nah, itu beda. Kalau anta mar'atun artinya engkau adalah perempuan saja biasa. Anta rojulun, engkau laki-laki. Tapi kalau anta ar-rojulu pakai alif lam, engkau adalah laki-laki sejati yang semua sifat laki-lakian ada pada dirimu. Wah, saya itu beda. Antal mar'atu, engkau adalah perempuan sejati yang semua karakter perempuan yang baik ada pada dirimu. Wah, ini alnya istiqomah wasfiyah. Jadi begitu Pak. Nah, jadi Kiai Haji Wahab Hasbulo itu dianalisis oleh para ulama, omongannya benar. Halalun bihalal benar, al-halalu bil halal itu juga benar secara redaksi dan tidak akan mengurangi maknanya. Oh itu makanya saya katakan halal bihalal, konsep halal bihalal
adalah menunjukkan kecerdasan, kedalaman, literasinya ulama Nusantara, bagaimana dia mampu mengindonesiakan kata silaturahim yang diterima semua kalangan. Jelas. Tapi kalau kita nggak ada ilmu, Pak, dan butuh nggak mau mikir, halal bihalal tidak ada di zaman Nabi, maka itu adalah bid'ah. Emang iya, baru ada 1948 dan hanya di Indonesia. Dan sekarang halal bihalal itu hampir di seluruh dunia, Pak, mengadakan setelah Ramadan Idul Fitri. Tapi yang ada ini orang Indonesia juga yang ada di seluruh dunia. Iyalah, kemarin di Jepang kan ada halal bihalal, orang Indonesia juga. Di Australia kan di sini ada halal bihalal orang Indonesia juga. Jadi ngaji itu begitu, Pak. Jadi kalau misalkan kita dipotong istilah ini tidak ada, hanya kita tidak berpikir. Sedangkan ilmu itu dalam dan luar biasa. Jadi redaksinya sudah tepat berdasarkan ilmu gramatika, maknanya juga sangat dalam. Maka para ulama yang menganalisis halal bihalal paling tidak dari 3 hal. Tadi saya analisis pertama redaksinya benar ini. Mau halalun bihalalin benar, mau al halalu bil halali juga benar. Jadi Bapak kalau misalkan mau ada acara tulis di banner, mau halalun bihalali benar, mau al halalu bihalali benar. Kalau ada yang nanya, Bapak udah bisa jawab pakai dalil Al-Qur'an. Kenapa kalau dia sendirinya gitu? Siapa dulu dong gurunya bisa syukuran gitu kan. Jadi begitu, Pak. Jadi itu halnya ahli ta'rif kalau dalam bab ini. Misal yang kedua bisa kita lihat dari sisi bahasa. Kalau kita lihat tentang redaksi utuh kata halal bihalal dalam Quran nggak bakalan ketemu. Redaksi utuh halal bihalal di dalam hadis nggak bakalan ketemu. Tapi kalau misalkan kita mau sepil, sekarang kan disepil dong, gitu. Jadi nanti Bapak nanya begini, Pak, dalilnya apa? Tanya balik, sepil dong dalilnya, nah gitu. Itu kira-kira alnya apa gitu, kalimatnya sebagai apa, kenapa dibaca begitu? Kali-kali jangan sudah dikerjain doang, apa dalilnya? Pas sudah dibaca, sepil dong dalilnya, itu sepil dalilnya kali-kali gitu ya. Karena kadang-kadang terjemah itu kalau nggak pakai gramatika ya Bapak paham lah. Kalau misalkan bahasa Inggris kenapa belajar grammar saya tanya ya. Kenapa Bapak belajar grammar dalam bahasa Inggris, Pak? Itu bahasa Inggris loh, bukan terkait Quran, bukan terkait hadis. Kenapa harus pakai grammar? Supaya apa kira-kira? Supaya nggak salah mengartikannya, nggak salah memahami. Itu bukan Quran, itu bukan hadis. Bapak belajar grammar sampai 16 grammar ya, sampai 16 dalil. Masa terkait dengan Quran yang ada hubungannya dengan akhirat, dengan agama nggak pakai grammar? Salah gitu. Salah gitu. Baca teks nggak pakai grammar, kacau banget. Nah itu kayak begitu, ya. Jadi halal bisa dilihat dari sisi bahasa. Apa sisi bahasa? Kalau kita lihat redaksinya nggak ketemu, tapi kalau kita preteli satu persatu, ada nggak kata halal dalam Al-Quran, Pak? Ada nggak kata halal dalam hadis? Ada. Enggak, ada nggak huruf ba dalam Al-Quran? Ada. Apa halal secara bahasa? Lihat kamusnya. Oh, halal itu adalah merupakan masdar daripada kata halla yahillu halalan. Halla yahillu, halla itu artinya apa? Halla itu artinya melepaskan yang terikat. Halla itu artinya menguraikan yang kusut. Halla itu artinya meluruskan yang bengkok. Halla itu artinya mencairkan yang beku. Itu halal. Melepaskan yang terikat, menguraikan yang kusut, meluruskan yang bengkok, mencairkan yang beku, menghangatkan yang dingin. Itu namanya halal yahillu halal. Jadi dalam konteks silaturahim, halal bihalal ini silaturahim. Jadi kalau misalkan kita halal bihalal, yang tadinya kaku cairin, yang tadinya dingin hangatin, yang tadinya kusut diurai, yang tadinya bengkok dilurusin. Makanya setelah halal bihalal semuanya harus baik. Nggak ada lagi bengkok, kusut, beku, apalagi ya semrawut gitu loh ya.
Jadi halal bihalal itu harus benar-benar kita cair semuanya. Inilah silaturahim namanya. Makanya Nabi SAW mengatakan begini. Ini kadang-kadang begini nih. Ini ada quote, ada meme yang saya rasa ini, makanya saya komentari. Saya itu kan kadang-kadang kalau misalkan ada meme seperti benar, seperti bagus, tetapi kan kita harus kritis. Contoh ini meme-nya. Ini meme ini saya kritisi ya. Ini disukai sampai 57.335. Dibagikan 27,5 ribu kali dibagikan. Artinya semua orang setuju dengan meme ini sampai dibagikan berkali-kali. Apa meme-nya ini? Judulnya harga diri yang paling penting dan utama. Kalau orang menjauh, kita tidak usah mendekat. Kalau orang buang muka, kita tidak usah menyapa. Kalau orang tidak suka, kita tidak usah memaksa. Silaturahmi memang penting, tapi harga diri jauh lebih penting dari jauh. Tapi kira-kira kan statement ini benar nggak kira-kira? Sesuai kan dengan hawa nafsu kita kira-kira? Kira-kira sesuai kan? Oke juga kayaknya gitu ya. Kalau orang menjauh, kita tidak usah mendekat. Kalau orang buang muka, kita tidak usah menyapa. Kalau orang tidak suka, kita tidak usah memaksa. Silaturahmi penting, tapi harga diri jauh lebih. Ini bertentangan dengan hadis Nabi. Apa kata Nabi? Afdolul fadail. Ada 3 amalan yang paling utama di antara yang utama. Apa kata Nabi? Silman koto'akan. Sambungkan silaturahim dengan orang yang memutuskan. Kalau tadi kan enggak. 2, wa tu'ti amman harumaka. Berikan orang yang kikir kepadamu. 3, wa tasfah amman zolamaka. Tetap kau sapa dan kau kasih muka orang yang buang muka kepadamu. Bertentangan dengan hadis ini tadi? Bertentangan. Tapi ini kan sampai dibagikan 27,5 ribu, artinya orang setuju dengan statement ini. Benar juga. Udah kita yang bantu, kita yang senior, masa kita yang datang, bebeliin amal sih, gengsi lah ya. Gitu kan yang berita. Ketama kita dapat dalil gini, ya udahlah kuat gitu kayak begitu. Kan begitu masalahnya. Tapi kan Nabi tidak begitu. Makanya kalau kita baca Quran, halal itu Pak selalu digandengkan dengan kata thayyib dalam Quran itu. Halal itu digandengkan dengan thayyib. Misalkan Al-Baqarah 168, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi Allah yang halal dan thayyib. Halal itu artinya apa? Boleh. Thayyib itu artinya apa? Tidak semua yang halal berarti thayyib. Ada yang halal tapi tidak thayyib. Nabi mengatakan, abghadul halal ilallahi at-talaq. Ada perkara halal tapi dia dibenci Allah. Apa itu? Cerai. Perceraian itu halal atau tidak? Halal, tapi thayyib atau tidak? Tidak thayyib. Halal tidak thayyib. Kalau ada orang yang zalim kepada kita, kita balas dengan kezaliman yang sama. Secara hukum Islam halal, tapi tidak thayyib. Oh, ibu ketemu dengan tetangga, ketemu ibu buang muka. Ibu buang lagi muka ibu, walaupun pas-pasan satu-satunya buang aja pokoknya gitu. Itu halal secara hukum, tapi tidak thayyib. Ada orang pelit kikir, kita kikirin lagi, pelitin lagi, halal secara hukum, tapi tidak. Nah, yang halal dan yang thayyib, ada orang zalim kita maafin, ada orang yang memutusin silaturahim kita sambungin, ada orang yang pelit kita tetap beri. Ada orang yang buang muka, kita kasih muka, ambil mukanya kita kasih. Maaf bu, ini muka satu-satunya pas-pasan yang dibuang-buang gitu. Itu namanya halal dan thayyib. Itu produk daripada bulan Ramadan. Manusia takwa itu dia melakukan sesuatu yang justru berbeda dengan orang lain. Ngapain ngaji rajin-rajin, sekolah tinggi-tinggi cuma copy paste doang? Ustaz, dia juga pelit, saya juga pelit. Dia juga gak pernah nanya saya juga kerjaannya cuma jadi follower aja gitu. Kali-kali kita yang jadi YouTubernya dan gitu yang jadi followernya gitu. Kita mau udah sekolah tinggi-tinggi, ngaji lama-lama, kerjaannya cuma jadi apa?
Jadi follower orang lain, copy paste. Dia juga pelit sama saya juga pelit rasa. Dia juga kadang-kadang suka galak, nggak pernah nanya. Kalau saya juga nggak pernah nanya. Dia yang putusin silaturahmi, saya juga putusin. Siapa takut? Gitu kita kadang-kadang. Ke sekolah tinggi-tinggi, ngaji rajin, jilbab gede, tapi kerjaannya cuma jadi follower dan copy paste. Gimana ceritanya kita? Ini produk Ramadan itu harus begitu, Pak. Setuju nggak, Bu? Bu, mau jadi follower atau youtubernya? Mau copy paste atau mau bikin sendiri kira-kira? Memang kadang-kadang copy paste itu gampang, enak, pas gitu, kan enak, memang nggak usah mikir. Tapi kan ke ori gitu loh, awe nantinya dia kan gitu. Nah, itu begitu kita itu kan. Ya. Jadi halal bihalal dari sisi bahasa halal yahilu halal lepas. Makanya ketika halal yang tadinya kita dingin hanati bermukanya mengungkap. Rasulullah kan mengatakan begitu. Ya, Rasulullah kan mengatakan begitu. Bapak kalau baca Quran, tadabbur hadis, itu dalam Quran itu kadang-kadang Allah sering mengungkapkan isi daripada tentang keseluruhan tubuh manusia itu selalu diungkapkan dengan wajah. Ini termasuk karakter ahli surga dan ahli neraka saja itu disebutkan dalam Al-Quran dilihat dari wajahnya. Wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha ulaika humul. Itu orang ketika lihat calon penghuni neraka dengan calon penghuni surga dilihat dari wajahnya. Makanya wajahnya jangan sampai kita buruk. Betul memang kita diciptakan dari tanah. Ustaz, itu ada yang buruk. Kenapa yang buruk, Ustaz? Mungkin tanahnya tanah longsor kali gitu. Makanya kata Rasul begini, kata Rasul saya, Innallaha ja'ala bani Adam ala thamanin khisalin. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia atas 8 karakter. Arba'un li ahli jannah, 4 karakter ahli surga, wa arba'un li ahli nar, dan 4 karakter ahli neraka. Siapa karakter ahli surga? Kata Nabi, wajhun malihun. Karakter ahli surga yang di dunia ini adalah wajhun malihun, wajahnya berseri-seri. Wajahnya indah dipandang mata, menyejukkan bagi hati. Enggak horor. Ini mah pas lihat wajah dia baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Horor kayak gitu. Wajhun malihun. Makanya kan konsep ini kan dipakai sama pramus haji kan begitu. Kenapa, Bu? Kadang-kadang suami kita bapak-bapak betah kalau ngopi di kafe, yang nungguinnya itu ramah, ditungguin, ditawarin lagi. Pas di rumah ternyata baru-baru ditungguin, bikin kopi, bikin aja sendiri, kayak pengantin baru aja. Tahu kan di mana tempat kopi? Tahu kan di mana tempat gula? Aduh, orang kopi walaupun gratis kagak betah di rumah. Coba kita di kafe, bayar mahal, tempat betah. Tidak sedikit kita ini kadang-kadang maaf, produk yang ditawarkan adalah produk neraka, tapi marketingnya marketing surga. Orang yang nawarin bank konvensional kan ada unsur ribanya kan senyum, rapi, wangi, betul nggak ada? Itu produk neraka marketingnya, tapi tidak sedikit kadang-kadang produk surga marketingnya wajah neraka. Pas orang mau ngaji baru datang diprototin dari ujung kaki sampai ujung kepalanya. Di mana aja beda nih, mana aja beda nih. Ini gurunya siapa? Beda guru diprototin, beda mana diprototin kadang-kadang. Wah kacau kan. Itu nawarin produknya surga, marketingnya neraka. Pantas orang kagak betah di masjid, kagak betah di pengajian. Marketingnya ahli neraka semua wajahnya, wajah horor, wajah horor semuanya. Repot. Nabi mengatakan wajhun mali, kata Nabi, wajah berseri-seri, menyejukkan bagi hati, indah dipandang, apalagi kepada suami kan. Makanya sampai Nabi mengatakan tabassumuka ala wajhi ahika shadaqah. Senyum kamu kepada saudaramu adalah, sampai begitu kata Nabi.
Tapi ngajinya jangan ngantuk. Senyum adalah sedekah. Setiap korobak lewat seri, korobak lewat seri. Bapak dari tadi setiap korobak lewat senyum dulu kenapa? Kata Ustadz senyum adalah. Nah ini buntutan nih ngajinya ngantuk nih kayaknya. Tidur nih kayaknya. Korobak lewat senyum, korobak lewat senyum. Kalau korobak lewat kincering masukin bukan senyumin. Kalau orang sering senyum ke keropak itu harus dibawa ke mancupi mandi gitu. Wajhun mali, wajahnya berseri-seri. Penghuni surga. Yang kedua apa? Walisan fasihun, kata Nabi. Penghuni surga itu karakternya lisannya fasih. Bahasanya enak dipandang, enak didengar, solusi, motivasi, doa, ujian. Ini jarang ngomong, sekalinya ngomong tetangga migrain. Cuma jarang ngomong ya, sekalinya ngomong gua migrain. 2 kali ngomong dia masuk ICU kayaknya. 3 kali ngomong orang mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyakitin, nyelekit kadang-kadang ngomongnya. Alisan qalilul jiro ma'adimul jaro. Ini hablum minanas Pak namanya. Ya. Kata yang nunggu rumah saya itu, Ustaz sudah lama di sini, tapi saya nggak pernah dengar ribut antar tetangga. Di Jepang itu gitu. Nggak ada saling dengki. Kalaupun ada masalah, daripada mereka salah, dilaporin polisi Pak, telepon polisi. Oh, polisi, maaf nih, ini kayaknya tetangga depan nih, kayaknya rumahnya itu airnya itu masuk ke air saya. Dia nggak mau ribut dengan tetangga, ditelepon aja polisinya. Begitu dia Mas, nggak pernah ada ribut antar tetangga. Kita dengan tetangga kadang-kadang ribut. Tetangga rumahnya dicet, meriang dia kadang-kadang. Tetangga beli Pajero, dia mau beli Panadol kadang-kadang. Tetangga naik Alphard, dia naik ambulan. Yuk, kenapa? Darahnya naik gitu. Aduh, ribu kayak gitu. Walisan pasti, lisannya pasti. Yang ketiga, waqal muttaqiyun, hatinya bersih. Artinya bening. Enggak juniper, julid, nyinyir, berperangkat. Bening, taki. Dan yang keempat, wayadul sahi, tangannya dermawan, mau berbagi. Ini udah masuk ini ya, udah masuk surga ya. Hah? Berapa? Berarti sebagai penutup. Karena kalau sudah suruh gelisah semua. Jadi salah satu dai itu harus belajar tentang psikologi madu. Nah, kalau sudah madu gelisah, kumpul ditutup nanti. Nah, jadi apa Pak? Nih tentang nomor 3. Ada sebuah kisah yang sangat menarik. Ada seorang profesor. Dia bilang kepada mahasiswa dan mahasiswinya begini. Mahasiswanya disuruh untuk menulis namanya masing-masing, ditempel di balon yang ditiup, dikembangkan. Tiup balon, tempel nama masing-masing di balon yang dikembangkan. Sudah semuanya, masukkan balon itu ke dalam sebuah ruangan, sebuah lorong, masukin semua. Diacak-acak sama profesor itu. Setelah diacak sama profesor itu, kata profesor, wahai para mahasiswaku, dalam waktu 5 menit cari balon yang tadi ditulis nama kalian masing-masing. Nah, balonnya sudah dikembangkan di dalam sebuah lorong. Banyak, mereka nyari nama masing-masing dari balon yang sudah dikembangkan. Berlalu waktu 5 menit, nggak ada yang ketemu. Nggak ada yang ketemu. Nggak ada yang ketemu. Karena semuanya kan cari siluk berantakan. Baik, kata si profesor, aturannya dirubah. Sekarang siapa yang menemukan balon pertama dengan nama yang tertulis di balon itu, berikan kepada nama pemilik balon tersebut. 5 menit semua balon itu sudah ada pada pemiliknya masing-masing. Apa kata si profesor itu? Apa pesan moral dari sini? Kadang-kadang kita mencari kebahagiaan sulit karena kita mencari kebahagiaan masing-masing. Tapi begitu kita memberikan kebahagiaan kita kepada kebahagiaan orang lain, semuanya mendapatkan kebahagiaan itu dengan mudah. Kan begitu. Jadi apa kata Ibnu Qudamah? As'adun nas man as'adan nas. Siapakah manusia yang paling bahagia? Manusia yang paling bahagia adalah manusia yang senantiasa memberikan kebahagiaan kepada manusia lain. Itulah makna silaturahim dan halal bihalal dalam konteks kita saat ini.
Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata buat saya sendiri. Saya juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, kullu 'amin wa antum bi khairin. Mohon maaf lahir dan batin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum